Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ini suatu pasal. Fi bayanin suruti sihhatis shalah. Di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Wa amma syurutu wujubis shalah falam yadhkur hal musannifu liwuduhiha au li'adami ikhtisasiha bis shalah. Wa amma syurutu wujubis shalah, dan adapun bermula syarat-syarat wajibnya sholat, falam yadhkur hal musannifu, maka tidak menjelaskan akan kewajiban-kewajiban sholat tersebut oleh musannif, pengarang kitab Safinah. Siapa pengarang kitab Safinah? Pengarang kitab Safinah siapa? Syekh Ibnu Samir Al-Hadrami. Jadi kata pengarang Safinah, musannifnya, saya tidak membahas tentang syarat kewajiban sholat liwuduhiha, karena jelasnya hal tersebut, auli ada ikhtisasiha, atau karena ketiadaan pengkhususan tentang hal tersebut dengan pelaksanaan sholat. Wa sa'adzkuruha insyaallah kami tatmiman lil fawaidi, dan saya akan menjelaskan hal tersebut, kewajiban-kewajiban sholat tersebut, kata Syekh Nawawi. Jadi Safinah disarahkan oleh Syekh Nawawi. Namanya kitab Kasyifah. Kitab yang kita aji ini syarah daripada kitab Safinah. Jadi Syekh Ibnu Sumer tidak menjelaskan tentang syarat kewajiban sholat. Tetapi kata Syekh Nawawi, saya akan menjelaskannya sebagai keadaannya penyempurna untuk faidah-faidah. Qala al-musannifu, berkata musannif Syekh Nawawi, syurutus sholati, bermula syarat-syarat sah sholat, wahia ma tutawaqqafu, bukan ya. Dan bermula syarat sholat itu perkara yang tergantung atasnya sihhatus sholati, tentang atau oleh keabsahan sholat. Walaysat binha, bukan bagian daripada sholat. Syarat sah nggak ada kaitannya sama pelaksanaan sholat. Maksudnya, syarat sah sholat itu adanya di luar sholat, bukan bagian dalam sholat. Berapa jumlahnya? Sama niyatun, ada 8. Al-awwalu toharatul hadatsain, bermula yang pertama suci daripada 2 hadas, ai inda kudratihi, yakni ketika mampunya seseorang. Walau sholla biduniha, maka jikalau sholat seseorang dengan tanpa bersuci, walau nasian, dan sekalipun dia dalam keadaan lupa, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Lupa dia, nggak bersuci dulu, ujuk-ujuk sholat aja. Begitu udah selesai sholat baru ingat, maka dia kudu ngulang, karena nggak sah sholatnya walaupun lupa. Wa fi suratin nisyan yusabu ala qasdihi duna fi'lihi, dan dalam gambaran lupa di sini diganjar, diberi pahala atas maksudnya, tidak dalam pelaksanaannya. Tetap dikasih pahala dengan sebab lupanya itu, tetapi sholatnya tidak sah, pelaksanaannya tidak sah. Illal qiraatu wa nahuha, kecuali membaca Fatihah di luar sholat atau seumpamanya. Mimma la yutawaqqafu ala wudu'in, dari perkara yang tidak bergantung kepada wuduknya. Fayusabu ala fi'lihi aidan, maka diganjar atas pelaksanaannya juga. Kita baca Fatihah tanpa wudhu, lagi nggak sholat,
Dapat pahala gak? Dapat pahala. Baca Fatihah di luar sholat. Artinya baca Fatihah tidak membutuhkan wudhu. Naam in kana junuban lam yusab. Iya, jikalau keadaan junub maka tidak diberi ganjaran pahala alal qiraati atas membaca Fatihah, al aqrabi atas kaul yang akrab yang dekat. Kalau lagi junub nggak boleh. Bahkan di antara larangan junub ialah haram membaca Quran. Amma faqidotohuro ini adapun bermula orang yang sepi daripada dua alat suci, nggak ada air, nggak ada debu. Fala tustarotu toharotu fi haqqihi ma'awuju bil i'adati alaih. Maka tidak disyaratkan dia bersuci fi haqqihi pada haknya orang tersebut, serta berkewajiban mengulang atas orang tersebut. Debu nggak ada, air juga kagak ada, sedangkan waktu sholat masuk, maka dia kudu tetap wajib melaksanakan sholat. Namanya sholat lihormatil, dia ngehormat waktu. Nanti mah kalau udah ketemu air, dia sholat lagi, ngulang lagi. Sholat yang tadi mah supaya jangan dapat dosa. Wah, udah masuk waktu nih, waduh, di pesawat, buat tayamum joknya bersih, clean joknya. Dia mau bertayamum di kaca, kacanya habis dibersihin sama cleaning service. Bisa dipecat itu cleaning service kalau pesawat dalam keadaan kotor. Nggak ada debu. Maka jangan pura-pura tayamum di pesawat itu. Tayamum lah hari kagak ada debunya. Joknya clean. Bis dikit. Kacanya bening. Mana nggak ada debu. Pura-pura aja. Nggak sah. Air nggak ada. Ada juga sprit. Nggak bisa dipakai buat bersuci. Berarti tetap wajib sholat. Ntar mah diulang lagi. Wasani dan bermula yang kedua atau haratu anin najasati, suci daripada najis. Illati la yu'fa'anha, yakni yang tidak dimaaf atas najis tersebut. Jadi najis ada yang dimaaf, ada yang tidak dimaaf. Fisaubi pada pakaian. Ail malbusi min kulli mahmulin lahu, yakni yang dikenakan dari tiap-tiap yang dia bawa baginya. Wa illam yataharrak biharokatihi, dan sekalipun tidak bergerak dengan pergerakannya. Wa mulakin lidzalik, dan bertemu, saling bertemu dengan benda tersebut. Di pakaian kita kalau bertemu dengan pakaian yang najis, maka otomatis pakaian kita ikut najis, ketempelan, bertemu. Wal badani, dan juga badannya, aisyamili lidakhili anfihi au fammihi au ainihi, yakni yang meliputi atas bagian dalam hidungnya atau mulutnya atau matanya. Jadi yang dinamakan badan bukan tangan, bukan kaki aja, harus suci. Bagian dalam mulut kudu suci. Bagian dalam hidung kudu suci. Bagian dalam mata kudu suci. Itu termasuk badan. Jadi kalau di matanya ada najis, dia sholat, nggak sah. Wal makani, dan juga tempat, aima yulaki syai'an min badanihi, yakni perkara yang bertemu atas sesuatu tersebut, min badanihi daripada badannya, au malbusihi atau pakaian yang dikenakannya. Wa'lam annan najasata ala arba'ati aqsamin, dan ketahuilah olehmu bahwasanya najis terbagi menjadi 4 bagian. Ada berapa? 4 bagian. Ini najis yang di dalam sholat yang dimaksud. Bukan najis mukhafafah, bukan najis mutawasito. Ini najis 4 bagian ini, perkara yang ada di bagian dalam sholat. Ismun la yu'fa'anhu fi thawbi wal ma'i. Satu bagian, yakni yang tidak dimaaf, baik di pakaian maupun di air. Jadi ada najis yang nggak bisa dimaaf di pakaian, nggak bisa dimaaf juga di air. Wa huwa ma'rufun, dan bermula hal tersebut sudah dikenal.
Banyak contohnya. Wa qismun yufa'anhu fihi ma huwa ma la yudrikuhu tarful mu'tadilu. Najis yang kedua ialah bagian di mana dimaaf darinya pada dua keadaan, baik di pakaian maupun di air. Dan bermula hal tersebut perkara yang tidak menemukannya oleh penglihatan mata yang normal. Ada najis yang nggak bisa dilihat dengan mata yang normal. Sebenarnya ada najisnya, cuman nggak kelihatan. Baik di pakaian maupun di air. Wa qismun yu'fa'anhu fi thawbi dunal ma'i. Dan bagian yang ketiga, dimaaf di pakaian, tidak dimaaf di air. Wa huwa qalilud dami, yakni sedikitnya darah, li suhulati sunil ma'i anhu. Yakni sedikitnya darah sebab mudahnya pemeliharaan, terjaganya air darinya. Jadi darah yang sedikit, darah nyamuk, itu dimaaf di pakaian, tetapi tidak dimaaf di air. Sebab sifat air mah melarutkan. Sifat air itu memudahkan. Kalau di baju ya sulit. Jadi kalau ada darah nyamuk di baju, najis gak? Najis, cuman najis yang dimaaf. Wali anna kasrata ghusli tsaubi tublihi. Dan karena sesungguhnya banyaknya mencuci pakaian itu bisa merusak. Jadi kalau tiap ada darah yang sedikit cuci, tiap ada darah yang sedikit cuci, lama-lama itu pakaian rusak karena seringnya dicuci. Wa min hadzal qismu, dan dari hal wa min hadzal qismi asrul istinja'i fayu'fa anhu fil badani wa thawbi. Maka dari hal bagian ini adalah bekas istinja, fayu'fa anhu, maka dimaaf atasnya, fil badani, pada badan, wa thawbi, dan pakaian. Bekas istinja, cepretan bekas istinja itu najis, tapi najis yang dimaaf, baik di badan maupun di pakaian. Hatta law sala minhu arakun wa asaba thawba minal mahalil muhadi lil farji ufiya anhu. Sehingga jikalau mengalir darinya keringat dan mengenai keringat itu akan pakaian dari tempat yang berjurusan kepada kemaluan, ufiya anhu, maka dimaaf atasnya. Perhatikan itu Pak kalimatnya. Badan itu pasti ada keringatnya. Jadi kalau keringatnya itu mengenai pakaian atau badan, tempat yang berjurusan kepada farji atau kehormatan, maka alirannya itu dimaaf. Dunal ma'i, tidak pada air. Jadi hanya dimaaf di badan dan pakaian, tidak di air. Wa qismun yu'fa'anhu fil ma'i duna thawbi, dan bagian yang terakhir dimaaf atasnya di air, tidak di pakaian. Yang tadi mah dimaaf di pakaian, tidak di air. Yang sekarang mah dimaaf di air, tidak dimaaf di pakaian. Apa contohnya? Wa wal maitatul lati la damalaha sailun kal qamli. Dan bermula hal tersebut ialah bangkai yang tidak ada darah yang mengalir padanya. Ada binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ada jenis binatang serangga yang tidak ada darah yang mengalir. Kal qamli, seperti tumbila. Apa tumbila? Hah? Apaan tumbila? Tumbila apaan? Hah? Tumbila apaan tumbila? Yang di kasur. Atau hamilaha fi sholati, sehingga jikalau membawanya fi sholati di dalam sholat, batolat, maka batal sholat. Jadi kalau dibawa bangkainya, sengaja dibawa bangkainya, karena dia
tidak dimaaf di pakaian, tetapi dimaaf di air. Batolat. Wa min hadal kismi manfaatut toiri. Dan dari bagian ini ialah contohnya dubur burung. Fa innahu idza kana alaihi najasatun, maka sesungguhnya tatkala di atasnya ada najis, wa waqa'a fil ma'i, dan terjatuh ke dalam air, lam yanjushu, maka tidak menajisi itu si dubur burung kepada air. Aksa manfadil adami, kebalikannya dubur manusia, walau hamilahu fis sholati, dan jikalau membawanya itu si dubur burung fis sholati, di dalam sholat, lam tasihha, maka tidak sah sholatnya. Khotimatun wallahu a'lam bishawab.